Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amanda, NPM 2008260233. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mosquitoes as disease vectors. Yang pertama, kita akan bahas definisi. Nyamuk ini berperan sebagai vektor biologis, yaitu patogen yang dapat berkembang atau mengalami perubahan di dalam tubuh nyamuk sebelum ditularkan. Selanjutnya, jenis nyamuk utama. Yang pertama ada Aedes. Dia menyebabkan demam denggi, chikungunya, Zika, dan yellow fever. Selanjutnya ada Anopheles. Dia menyebabkan malaria. Dan selanjutnya ada Culex. Bisa menyebabkan Japanese encephalitis. Selanjutnya kita akan bahas tentang patogen yang ditularkan. Yang pertama ada virus, arbovirus. Ada Dengue virus, dia akan menyebabkan demam Dengue. Lalu chikungunya virus, dia akan menyebabkan chikungunya, dan juga Zika virus akan mengakibatkan penyakit Zika. Selanjutnya ada parasit. Yang pertama ada Plasmodium spp menyebabkan malaria. Lalu ada Brugia malai menyebabkan filariasis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme transmisi. Jadi yang pertama, manusia atau hewan akan terinfeksi. Lalu nyamuk betina akan menggigit dan patogen masuk ke tubuh nyamuk. Setelah patogen masuk ke tubuh nyamuk, patogen tersebut akan berkembang atau bermultiplikasi. Selanjutnya, patogen akan mencapai kelenjar ludah, lalu nyamuk akan menggigit manusia lain, dan patogen akan masuk melalui saliva. Terjadilah infeksi baru. Lalu ada faktor yang mempengaruhi transmisi. Yang pertama itu ada suhu, curah hujan, kelembapan, ketersediaan genangan air, vegetasi, dan juga urbanisasi. Peningkatan suhu ini akan mempercepat siklus hidup nyamuk, lalu dapat mempercepat perkembangan patogen dan meningkatkan potensi transmisi. Selanjutnya, vectorial capacity. Yang pertama ada kepadatan nyamuk, frekuensi menggigit, vektor competence, lama hidup nyamuk, dan juga extrinsic incubation period. Selanjutnya kita akan bahas tempat perkembangbiakan. Untuk Aedes, dia berkembang biak di bak mandi, ember, pot tanaman, ban bekas, botol ataupun kaleng, talang air, dan juga wadah air lainnya. Untuk Anopheles, dia berkembang biak di genangan air, sawah, kolam, dan juga area perairan tertentu sesuai dengan spesiesnya. Yang terakhir ada Culex, dia berkembang biak di drainase, genangan air, saluran air, septic tank, dan juga air yang mengandung bahan organik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang akan ditimbulkan jika virus. Contohnya ada Dengue, chikungunya, Zika, yellow fever, Japanese encephalitis, dan juga West Nile fever. Jika penyakitnya dari parasit, contohnya ada malaria dan juga filariasis limfatik. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan. Jika infeksinya ringan sampai sedang, dia akan menimbulkan demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan juga ruam. Jika infeksinya sudah berat, maka akan terjadi perdarahan, shock, encephalitis, anemia berat, gangguan organ, komplikasi neurologis, dan juga kematian. Selanjutnya, ada pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian lingkungan. Dengan cara menguras, menutup, mendaur ulang atau mengubur barang yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan, lalu menghilangkan genangan air, dan membersihkan lingkungan. Selanjutnya ada perlindungan individu. Yang pertama itu replen, kelambu, pakaian lengan panjang, kasa pada jendela, dan mengurangi paparan terhadap nyamuk. Pencegahan selanjutnya adalah pengendalian kimia, seperti larvasida, insektisida, indoor residual spraying, dan kelambu
berinsektisida. Selanjutnya, pengendalian biologis, bisa dengan Wolbachia dan steril insect terriqui. Selanjutnya ada surveillance, yaitu dengan pemantauan populasi nyamuk, pemantauan penyakit, pemantauan resistensi insektisida, dan pemantauan perubahan distribusi dari vektor. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind mapping tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.